Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Peko Bagnaia mengaku sangat kecewa setelah diasapi duo Marquez pada dua balapan seri pembuka MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Buriram. Dalam dua balapan tersebut, Bagnaia selalu finish di urutan ketiga tepat di belakang Marc yang memenangi balapan dan Alex Marquez sebagai runner-up. Kepada Speedweek, Bagnaia pun mengaku tidak puas dengan raihannya di MotoGP Thailand 2025. Dua kali juara MotoGP itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memaksakan motornya demi memenangkan balapan tersebut. Saya di sini tidak untuk finish ketiga, saya ingin menang. Namun jika saya memaksa keadaannya bisa saja lebih buruk. Tempat ketiga tidak terlalu buruk, waktunya bangkit dan menemukan kembali perasaan seperti musim lalu. Alex Marquez sempat dibuat bingung dengan aksi kakaknya Marc Marquez yang melambatkan laju motornya di awal balapan. Sebagaimana diketahui, The Baby Alien yang start dari pole position langsung melesat dan memimpin balapan, dibuntuti oleh Alex dan Peko Bagnaia. Namun pada lap 7, Marc mendadak melamban di tikungan 3, usai unggul sekitar 1,5 detik dan merelakan posisi terdepan kepada Alex. Di sesi konferensi pers, Alex sendiri mengaku sempat kebingungan dengan aksi kakaknya itu. Ia malah berpikir kalau ada bendera merah yang berkibar, sehingga Marc mengendorkan laju motornya. Namun akhirnya ia sadar itu taktik sang kakak dalam mengatasi masalah tekanan ban depan yang rendah. Dani Pedrosa mengaku terkesan dengan performa Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati pada MotoGP Thailand 2025. Berstatus sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati, rider berjuluk The Baby Alien itu tampil dominan sejak babak kualifikasi berlangsung. Ia bahkan sukses menyapu bersih dua balapan yang digelar di sirkuit internasional Chang. Dilansir dari Motosan, Pedrosa yang melihat penampilan impresif dari mantan rekan satu timnya di Honda itu, mengatakan bahwa The Baby Alien belum habis. Bakat Marc Marquez masih ada. Dengan senjata yang tepat, dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan walau mengalami cedera. Joan Mir mengaku optimis Honda akan segera bangkit dan kembali ke posisinya sebagai tim papan atas di MotoGP. Ya, sinyal kebangkitan Honda sudah mulai terlihat sejak uji coba di Thailand dan terbukti saat sprint race digelar, di mana Mir mampu tampil solid dan berhasil mengamankan posisi ke-9 pada balapan di hari Sabtu tersebut. Performa menanjak Honda makin terlihat saat balapan utama pada hari Minggu. Mir terlihat makin kuat dan konsisten berada di urutan 10 besar. Sayangnya saat bersaing memperebutkan posisi ke-7, Mir terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Hasil ini tentu membuatnya kecewa. Kepada Crash, Mir bahkan menyebut bahwa seandainya tak terjatuh, ia yakin bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Agak disayangkan karena menurut saya hari ini kami seharusnya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan kecepatan yang kami tunjukkan, saya pikir hari ini kami harusnya bisa mendekati posisi 5 besar. Saya pikir saat ini kami belum bisa bersaing dengan Ducati, namun saya rasa kami bisa. Saya rasa kami telah menunjukkan apa yang bisa kami lakukan pada perlombaan ini, dan ini adalah sesuatu yang membuat saya tetap bersemangat untuk perlombaan berikutnya. Pembalap prima Pramac Racing, Jack Miller, jadi rider Yamaha yang paling mencolok sepanjang pekan balap MotoGP Thailand 2025 di Buriram. Dalam kedua balapan tersebut, Miller yang start dari posisi keempat mampu bertarung di 6 besar. Sayangnya di sprint Miller terjatuh di tikungan 8 pada lap ke-7 dan gagal finish. Namun dalam balapan utama, Miller kembali menunjukkan performa kompetitif. Ia bertarung sengit dengan Marco Bezzecchi memperebutkan posisi ke-6.
Sayang pada 6 lap tersisa salah satu skrup fairing terlepas. Insiden ini mempengaruhi performanya, mengingat aerodinamika salah satu perangkat terpenting yang menentukan level motor. Pada akhirnya pembalap Australia ini pun harus puas finish di posisi ke-11 di belakang Fabio Di Giannantonio dan meraup 5 poin saja. Bos Ducati, Gigi Daliknya merespons kritikan tajam dari Toprak Razgatlioglu yang menyebut bahwa World Superbike sudah seperti Ducati Cup. Pada seri perdana World Superbike 2025 di sirkuit Phillip Island, pembalap Ducati, Nicolo Bulega memenangkan 2 balapan pada Race 1 dan Race 2. Namun dominasi terbesar terjadi pada Race 2 saat 6 pembalap Ducati yang menguasai 6 besar pada garis finish. Pembalap Rocket BMW Motorrad Toprak Razgatlioglu menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang berhasil naik podium pada Race 1. Dominasi Ducati tersebut membuat Toprak melemparkan kritik bahwa World Superbike sudah seperti Ducati Cup. Ucapan pembalap asal Turki tersebut kemudian menghadirkan respons dari General Manager Ducati Corse, Gigi Daliknya. Saya rasa ini bukan soal Ducati yang meraih kemenangan. Kami hanya memiliki tim rider yang luar biasa dan filosofi yang berhasil. Rider anyar KTM Tech3, Enea Bastianini mengaku kaget dengan hasil balapan utama MotoGP Thailand 2025. Ya, Bastianini yang memulai balapan dari urutan ke-20 secara mengejutkan mampu mendongkrak posisinya dan berhasil finish di posisi ke-9 dengan motor yang baru baginya, KTM RC16. Hasil ini tentu menjadi catatan apik bagi mantan rider Ducati Lenovo itu. Pasalnya Bastianini sempat diragukan setelah kesulitan beradaptasi selama tes pramusim, dan ia juga hanya finish ke-18 dalam sprint pada hari Minggu. Dilansir dari Crash, La Bestia sendiri mengaku terkejut dan tak menyangka bakal bisa finish di urutan ke-9. Namun demikian, hal ini tak membuatnya berpuas diri. Yang terpenting baginya kini adalah belajar dan beradaptasi dengan motor KTM RC16. Pedro Acosta menjelaskan penyebab dirinya crash saat balapan utama MotoGP Thailand 2025. Pedro Acosta menunjukkan potensi besar di balapan utama MotoGP Thailand. Setelah finish ke-6 di sprint race, sang rider berusaha untuk kembali menembus 6 besar dalam balapan utama. Namun pada lap keempat dari total 26 putaran, ia kehilangan kendali motor di tikungan 1 dan terjatuh. Usai balapan, Acosta menyebut bahwa dirinya mengalami masalah pada grip ban yang membuat dirinya kesulitan untuk mengendalikan KTM RC16. Kami perlu memahami apa yang terjadi karena tahun ini tampaknya lebih mudah untuk menghabiskan ban belakang. Saya kehilangan grip ketika melaju di belakang Marco Bezzecchi. Saya kehilangan grip ban belakang dan akhirnya kehilangan ban depan. Saya rasa itu kecelakaan yang cukup normal, tetapi kami harus mencari tahu mengapa ini bisa terjadi. Carlos Sainz mengaku masih belum menemukan cara untuk mengeluarkan potensi maksimal mobil Williams. Meskipun Carlos Sainz mampu mencatat waktu terbaik bagi Williams dalam tes pramusim di Bahrain, namun ia mengaku masih kesulitan memahami cara mengeluarkan potensi maksimal dari mobilnya. Dilansir dari Crash, pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia masih terus berusaha memahami cara memaksimalkan performa mobil Williams Formula One setelah menjalani tes pramusim di Bahrain. Meskipun mencatat waktu terbaik bagi timnya, pembalap Spanyol itu merasa masih ada banyak hal yang perlu dipelajari agar bisa kompetitif sepanjang musim. Lando Norris mengungkapkan satu kelemahan utama yang masih menghambat performa mobil McLaren menjelang musim 2025. Usai melakukan serangkaian uji coba di Bahrain, Norris mengidentifikasi bagian belakang mobil McLaren MCL39 sebagai kelemahan utama yang perlu diperbaiki menjelang musim Formula One 2025.
Meskipun timnya optimistis dengan performa mobil baru, Norris mengungkapkan masih ada tantangan yang harus diatasi untuk bisa bersaing sejak awal musim.